Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti Rahayu dari Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya mau membahas tentang bagaimana membuat SPT atau perhitungan masa Desember dengan SPT. Sebelum itu kita download dulu aplikasinya. Di sini kita buka dulu Google Chrome. Setelah itu kita buka link DJP. Nah, udah ada. Lalu kita pilih di bagian unduh aplikasi perpajakan, kita klik. Terus kita ada banyak aplikasi SPT. Lalu kita pilih yang SPT masa PPH pasal 2126 versi 2400. Lalu kita ke bawah, terus ada single installer, kita klik, lalu disimpan tautan sebagai, lalu disimpan di data yang pengen kita simpan. Kita pertahankan, terus tunggu sampai udah ke-download semuanya. Kalau udah ke-download kita buka. Kita buka WinRAR-nya, lalu kita pilih ke file folder. Kita pilih SPT package, lalu kita klik atau pilih yang remove SPT masa 2126-2014, lalu pilih finish, terus next, terus close, terus kita klik lagi prepare to install, lalu di next lagi, terus pilih buat everyone, lalu kita next lagi sampai udah selesai, sampai installnya berhasil. Kalau kita close, kita tutup. Setelah itu kita ke local disk, kita buka program file, lalu kita buka file DJP. Di situ ada SPT masa 2126-2014. Kita pilih yang aplikasi SPT 2114, kita klik, lalu kita coba buka dulu. Udah bisa buka, terus kita coba tutup. Kita buka lagi ke aplikasinya, lalu kita run as administrator. Kalau udah, kita tutup lagi. Terus kita mau lihat propertiesnya, kita lihat di compatibility, pilih di run as program dan compatibility modifier, lalu kita pilih Windows-nya. Saya kita klik apply, terus lalu kalau udah kita klik OK. Kalau udah, disitu kita buat shortcutnya buat di desktopnya biar lebih gampang. Kita sudah ada di layar desktop. Lalu kita buka file explorer lagi, terus kita pilih program files lagi,
yang di lokalis. Kalau buka di JP ada SPT masa 21 dengan BAN 2014 tadi. Terus kita buka, kita pilih di DB, habis ada D kosong, kita klik lagi, ada DB 2113. File ini kita copy, terus kita taruh di tempat file yang mau kita pakai. Kalau itu kita rename. Sebelum kita rename, kita lihat dulu itu nama PT-nya PT apa, terus bisa dinamain. Di sini aku coba pakai PT SSB Prima School dari kasusnya. Oke, udah, lanjut kita buka aplikasi SPT-nya, lalu kita ganti DP-nya, ganti di folder, terus kita buka di file yang tadi kita udah bikin DB tadi, yang PT Prima SSB School. Klik yang tadi di data tadi, terus pilih OK. Nah, itu udah muncul database-nya PT SSB Prima School. Terus klik pilih DB, terus kita masukin passwordnya 123. Terus kalau udah login, oke, terus kita masukin NPWP. NPWP-nya itu NPWP dari PT-nya sendiri. Terus kita buka file. Nah, di sini tadi ada NPWP-nya, kita salin aja. Kita copy paste ya, terus isi profil wajib pajak. Sini ada nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penanda tangan, sama nama penanda tangan. Terus kalau ada NPWP kuasa, kita bisa masukin. Kalau misalkan kita mau pakai kuasa, kita lanjut ini isi alamatnya ya, di copy paste aja semuanya. Terus teleponnya karena nggak dikasih keterangan, jadi di sini kita ngarang aja. Emailnya juga. Terus ada NPWP penanda tangan nih. Di sini kita pakai NPWP dari direktur PT tersebut. Di master data kita coba cari nama, ada direkturnya itu yaitu Dorja Meriamti. Dengan kita copy paste dulu namanya. Terus habis itu nama penanda NPWP-nya kita copy paste. Kalau udah kita simpen aja karena kita nggak pakai kuasa ya. Terus habis itu kita pilih SPT. Terus kita buka yang buat SPT baru, diklik, kita sesuaiin sama kasusnya. Di sini kasusnya itu 2016 ya. Jadi itu masa Desember 2016 seperti yang saya tadi sudah bilang. Jadi dimasukin, kita sesuaiin di ininya, Desember 2016.
Oke, kalau udah kita klik buat SPT, pencet oke. Nah, kita buka CSV-nya. Sini CSV ada ISPT, terus kita mau didaftar di menu CSV, terus kita ekspor dulu bukti potong dan SSP-nya, terus kita pilih yang bukti potong A1, terus kita simpan di data yang mau kita pakai tadi. Klik OK. Satu lagi untuk pemotongan pajak bulanan dalam file CSV file ya, kasih dalam file CSV, terus di close dulu. Lalu kita lanjut ke perhitungan masa Desembernya. Oke, sini kita mau coba nyamain headernya. Kita bikin struktur data dulu di sheet baru. Terus kita coba copy paste dari bulan Januari sampai bulan Desember, apakah ada yang beda atau sudah sama. Kita copy paste semuanya. Biar lebih gampang, jadi kalau ada yang beda tuh bisa kita samain dulu di headernya ini. Sebelum itu kita lihat dulu di file di sheet 1 sampai sheet 12 itu ada bawah-bawahnya masih ada header-headernya. Di situ kita mau hapus dulu biar enggak biar mempermudah kita nanti. Semuanya dilihat-lihat lagi, tadi kurang teliti, mohon maaf. Ini semuanya dilihat dulu sampai ke bulan 12 semuanya. Dilihat semua. Kita lanjut ke struktur data sheet struktur data. Ini kita menyamain. Di sini kita insert di bagian huruf I ya. Ini huruf ini kita mau insert bagian kanan biar THR-nya di sebelah kanan. Pindahin THR-nya. Yang Han kita hapus, kita tambahin fungsional all-nya di bagian bulan 5, sedangkan bulan 1 sampai bulan 12 selain bulan 5 kita tambahkan kolom THR. Oke, kita buka di sheet 1. Nah, kita tambahin insertnya di kolom B sama kolom C, terus kita tambahin info ini sama. Nah, di sini caranya itu pakai rumus sama dengan B8, terus itu udah muncul namanya, terus bawahnya itu kita kosongin. Habis itu kita blok yang baris pertama baris kedua, lalu kita select ke bawah dan muncul nama-namanya. Setelah itu kita copy, lalu kita paste value. Kalau udah kita filter,
kita ke gross income, lalu kita select all-nya dimatiin, chain panel blank-nya kita nyalain, kita checklist, klik OK. Nah ini semua udah muncul ada nama-nama yang di kolom pertama tadi. Terus ini kita mau delete row dari nama-nama tersebut, sama di bagian kolom-kolom lain kalau ada angka-angka gitu, jadi biar mempermudah. Jadi kita delete. Kita buka lagi filternya, terus kita select all, kita checklist, lalu kita oke. Selesai. Lalu kita kasih keterangan bulan. Yang di sheet 1 kita kasih keterangan sheet 1, yang kedua 2, 3, dan seterusnya. Terus kita coba rapi-rapihin. Lanjut ke bulan 2. Sama kayak tadi, kita blok yang di C, terus kita insert, terus kita tambahin keterangan employee name sama month. Sini kita udah beres semua. Kita coba cek-cek lagi.
kita lanjut buat sheet baru, itu kompilasi gaji, dimana kita salin copy paste semua dari, karena ini udah sama kan dari bulan pertama sampai 12, jadi kita tinggal copy paste aja semua datanya, copy paste di kompilasi gaji. Nah udah semua, kalau udah kita mau bikin sheet baru, kita mau pivot dulu. Nah itu cara kita buka di bagian insert, nah kanan kiri itu diklik aja, terus pilih yang kayak dia tuh nggak di tag gitu kan, data dari kolom mana sampai kolom mana atau baris mana. Kalau itu udah, terus diklik, habis itu kita pilih new, employee name-nya dulu, terus ada mount-nya di kolom label, terus employee name-nya ada lagi di value. Ini buat masa kerja. Terus kita mau tahu kan di awal itu bulan apa sampai kapan gitu kerjanya. Terus di sini yang kita tambahin kolom awal sama akhir, terus kita coba kasih angka 1 sama 12, yaitu bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi kalau ada yang, ini cuma buat mempermudah aja ya, jadi kalau misalkan dia masuknya tanggal 5 atau bulan 5 atau bulan lain, bulan 1, jadi kita bisa ganti, karena di sini kebanyakan yang 12 bulan kerjanya. Jadi nah sebelum itu di sini ada nama Novi nih yang beda. Novinya ada 2, Novi sama Novi Veranita, janggal banget. Jadi di sini kita mau ganti aja namanya. Ini ada di sheet 1, kita ganti dulu namanya, kita cari nama Novi, terus kita ganti jadi Novi Veranita. Habis itu di kompilasi gaji kita ganti juga namanya, di bagian mon 1 atau mon Januari itu. Ini yang masa kerja ya, pivot masa kerja. Terus kita klik bagian nama, terus kita refresh, ntar nama Novi yang tadi tuh hilang. Lanjut di sini kita mau ini yang kerja mas awal sama akhir tadi, kita sesuaiin aja sama kolom labelnya semua, yang entah masuknya bulan 5 atau bulan 8 atau bulan berapa, kayak disesuaiin aja. Oke lanjut, kita mau bikin pivot gaji. Buka kompilasi gaji, habis itu kita pivot table, terus areanya sudah ke detect sendiri, jadi kita langsung klik aja, terus pilih new worksheet, ganti ya namanya, sini pivot gaji, nama sheetnya pivot gaji. Employee name kita taruh di row labels, terus basis salary-nya di values, pokoknya
yang berkaitan dengan penghasilannya. Terus ada MC all, terus ada get all, terus meal of out, lanjut ada overtime, functional all, terus THR, terus Aztec yang 0,54 sama Aztec 2 ya, sama Aztec 2. Terus semuanya ini diubah jadi sum ya, semuanya ubah. Ini kan masih count of grade, count of basic, count of MCO, pokoknya semuanya diganti jadi pokoknya value-values-nya disetting jadi sum. Lanjut, copy dulu deh, kita copy, kita buat sheet baru untuk mempermudah di 1721 nanti. Oke, kita rapi-rapihin. Terus di ujung kita tambahin tunjangan PPh lainnya. Kita buka 1721 BPH 1-nya dalam bentuk Excel ya, untuk mempermudah. Sini kita isi semua masa pajak, tahun pajak, pembetulan, nomor dipotong, masa perolehan awal, masa perolehan akhir, terus ada NPWP, dan nik, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, BP luar negeri, terus ada kode negara, terus ada kode pajak, terus ada rincian penghasilan dari PPh 21. Itu ada jumlah 1 sampai dengan jumlah 20, yang dimana ada penghasilan bruto yaitu dari jumlah 1 sampai 8, lalu jumlah 9 sampai 11 itu pengurang, dan yang jumlah 12 sampai 20 itu adalah perhitungan dari PPh pasal 21 itu. Yang masa perolehannya ini kita ambil dari masa kerja tadi, kita salin aja. Namanya juga kita ambil dari masa kerja karena udah berurutan ya. Yang alamatnya kita VLOOKUP aja. Situ kita nambahin sheet ya, karena di saya ini nggak
bisa kalau beda file, jadi kita harus salin dulu data yang membantu kita buat VLOOKUP dari data tersebut atau data yang pengen kita VLOOKUP. Jadi mau nggak mau kita harus salin, terus kita paste, kita buat sheet baru, kita pindahin ke situ biar mempermudah ngedetect VLOOKUP-nya itu. Pokoknya lanjut semuanya dari masa pajak sampai kode negara itu diisi dulu. Nah, kalau udah, kita lanjut ke perhitungannya dari jumlah 1 atau rincian penghasilan perhitungannya ya. Ini kita coba copy dulu sheet 9 karena ngebantu kita buat ngisi jumlah-jumlah ini. Kita pindahin, kita copy paste ke sheet 2 di 1721 BPS 1 nya. Jumlah 1 ini itu dia gaji pensiun atau THT atau JHT. Di VLOOKUP jangan lupa dikunci. Di sini NA ada kesalahan, kita belum kunci bagian sheet-nya. Oke, terus ada jumlah 2. Jumlah 2 itu tunjangan, karena nggak ada kita nolin aja. Jumlah 3 itu dia tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Terus jumlah 4 itu honorarium, di sini nggak ada jadi kita nolin aja. Di jumlah 5 itu premi asuransi, kita VLOOKUP ada di 9. Terus kita klik aja 2 kali biar cepat. Lalu ada jumlah 6, yaitu penerimaan dalam bentuk natura. Yang 6 kita kosongin. Terus yang jumlah 7 itu tantim, bonus atau gratifikasi. Itu juga pak, itu THR ya kayaknya. Itu di VLOOKUP aja. Terus bagian jumlah 8 ini dia itu gabungan dari jumlah penghasilan dari jumlah 1 sampai jumlah 8 di sum aja. Terus di drag lanjut ke jumlah 9 adalah biaya jabatan pensiun.
kita pakai if. Jika jumlah penghasilan bruto dikali 50% lebih besar atau sama dengan 6 juta, atau kecil gitu ya, 6 juta jumlah brutonya dikali 5 juta. Udah, lanjut kita drag terus kita ke jumlah 10. Jumlah 10 ini yaitu iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Kita VLOOKUP ada di kolom 10, jadi kita langsung klik aja, double klik. Dari jumlah 11 yaitu dari pengurang, jumlah pengurang yaitu dari jumlah 9 sama jumlah 10. Udah, di drag, klik 2 kali. Lanjut ke perhitungan PPh pasal 21-nya. Lanjut ke perhitungan PPh pasal 21 dari jumlah 12 sampai jumlah 20. Jadi jumlah 12 itu jumlah penghasilan neto dari 8 sampai jumlah 8 dikurang 11. Jumlah 8 dikurang jumlah 11. Udah. Di double klik biar cepet. Oke, lanjut jumlah 13 yaitu penghasilan neto masa sebelumnya. Karena nggak ada, kita nolin aja. Terus untuk yang jumlah 14 ini itu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan. Kita samain aja sama jumlah yang 12. Jumlah 15, nah ini jumlah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sini kita bikin dulu, kita pindahin dulu yang tadi bagian keterangan dari setiap pegawai ininya, statusnya. Terus kita bikin keterangan PTKP nya dari TK0 sampai K3. TK0 itu 54 juta, lalu TK1 itu 58.500.000, terus TK2 nya itu 63 juta, TK3 nya 67.500.000, K0 itu 58.500.000, K1 nya itu 63 juta, K2 nya 67.500.000, K3 nya 72 juta.
Oke, di sini kita VLOOKUP aja. Udah, terus kita drag. Lanjut ke jumlah 16, yaitu penghasilan kena pajak yang disetahunkan, PKP disetahunkan. Karena sini kini pakai rumus if ya. Jika jumlah penghasilan netto tanggal disetahunkan dikurang dengan PTKP itu lebih kecil atau sama dengan 0, terus di rundown kalau udah muncul di double klik terus lanjut ke jumlah 17, yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Kita pakai rumus yang 50 juta terus jumlah 18 nya dinolin aja. Ini PPh pasal 21 yang dipotong pada masa sebelumnya karena nggak ada, jadi kita nolin aja. Jumlah 19 itu PPh pasal 21 terutang, kita samain sama jumlah 17 atau PPh pasal 21 yang disetahunkan. Terus yang jumlah 20 nya itu sama juga sama jumlah yang 19. Terus kita lengkapin status pegawainya, pokoknya yang bukan dari Januari kita kasih status pegawai baru aja karena nggak ada keterangan. Di bagian NPWP pemotong sama nama pemotongnya, sini kita pilih direkturnya, tanggal buat dipotongnya kita juga selama 31/12/2016. Sini kita ganti sesuai dari bulan-bulannya, bulan terakhir mereka kerja. Masa peralihan akhirnya. Oke, udah semua. Terus kita copy value ya buat ngilangin rumus-rumus tadi.
sheet tambahan yang tadi kita delete, sheet 1 sama sheet 2 yang tadi buat bantu. Kita hapus juga yang keterangan PTK. Nah, kalau udah kita save as. Udah kita save as, simpan ke data yang tadi pengen kita simpan gitu ya. Terus kita masuk ke SPT, masukin administrasi lagi. Terus kita pilih SPT, kita buka aja SPT nya yang udah dibuat tadi. Terus kita ke CSV, kita coba impor satu tadi. Terus kita buka file, kita masukin yang tadi tuh, yang tadinya Excel udah diganti ya ke CSV. Sini kita coba periksa, kita impor. Di sini gagal ya guys. Terus kita buka error lognya. Pertama itu panjang nomor blok dipotong tidak valid, 3 digit pertama nomor blok dipotong tidak valid. Terus keempat, ini di nomor blok dipotong ya, tidak valid. Terus kita coba perbaiki di file BPA1 impor tadi. Ternyata formatnya ini keganti. Ini yang agak sulit itu di pas impornya ya, karena dan kalau banyak gini kita nggak mungkin satu-satu gitu kan inputnya. Jadi kita mau impor gini, tapi ya gini risikonya kalau ada yang berubah-ubah formatnya, jadi nggak bisa ke record gitu, nggak ke impor. Kita coba perbaiki dulu. Formatnya kita ganti, ini harus jalan satu-satu. Strip masa pajak, titik tahun pajak, strip 0, 6 kali, terus yang terakhir itu nomornya. Kita simpan, kita ganti nama ya biar gampang. Impor 2. Kita coba masukin lagi, kita coba impor lagi. Kita buka SPT yang udah tadi kita bikin, terus coba impor. Ke file yang tadi barusan kita ganti,
kita import masih gagal. Kita buka lagi error lognya. Nah, ada digit 7 nomor motif potong tidak valid, sama NPWP yang dimasukkan tidak 15. Lanjut, kita buka error lognya. Tadi kita udah buka, terus kita perbaiki lagi di CSV-nya di 121 BPA1 nya per 2. Di sini salah, harusnya 12 terus titik 16, tapi di sini saya tulis malah strip, jadi salah. Dan terus kita lanjut ke NPWP-nya. Sini ininya format itu scientific, kita ganti ke yang custom yang 000 sampai 15 kali. Oke, sudah berubah. Di sini malah 00 semua. Kita coba unduh kali ya. Seharusnya diunduh dulu nih. Kita ambil aja dari yang BPA1 impor pertama. Kita salin. Kita copy paste maksudnya ya. Pindahin ke part 2. Sini kita coba ganti format lagi di custom. Sampai 15 kali ya nolnya. Oke, lanjut kita klik 2 kali. Kita bisa seret. Dan saya takut malah berubah jadi 1000 semua belakangnya. Kita coba custom juga di PWP kedua. Kalau udah, baru kita blok, baru kita klik 2 kali. Nah, baru bisa. Dan PWP pemotong juga kita ganti formatnya jadi custom yang 00. Udah tinggal di drag aja kan, ini sama-sama ya, nama pemotongnya kan 200, jadi PWP nya jadi sama sampai bawah.
Kalau udah kita simpan, kita rapiin sedikit. Kita simpan. Terus kita coba untuk impor lagi, tapi ini kita ganti dulu jadi impor 3. Kita coba buka SPT nya, kita buka file baru ya, impor 3 kita pilih, terus kita impor dan masih gagal. Kita buka error lognya lagi, kita buka, ternyata MPWP pemotongnya tidak valid. Jadi kita ganti NPWP nya, kita coba tutup dulu. Kita ganti di 1721 impor B3 nya. Kita ganti NPWP yang kita coba-coba aja ya, kita ngarang ini dari contoh soal lain PWP nya. Kalau udah kita drag aja. Sampai kita ganti lagi. Kita custom lagi. Nomor 15 lagi. Oke, kalau udah tinggal drag, kita ulangin. Ini NPWP kedua, baru kita coba blok dan kita drag. Mohon maaf ya kecepatan tangan, jadi agak licin, jadi ke skip mulu. Masukin lagi NPWP 15 dulu, baru kita coba drag. Oke, udah. Lanjut yang tadi satunya, karena keubah lagi ya, jadi diubah lagi ke custom yang 0. Oke, kita simpan. Kita namain impor 4. Udah.
coba masukin lagi, tapi kita tutup dulu Excelnya. Kita pilih, terus kita coba tunggu. Oke, ini berhasil. Alhamdulillah banget. Oke, lanjut ke yang bulanan. Kita lanjut yang di bulanan ya. Di sini kita butuhin dari yang 1721 impor tadi itu. Dan di sini kita coba bikin dulu nama PPH setahun. Ini tuh buat yang Desember yang bulanan ini ya, Januari November sampai Desember. Namanya ini kita ambil dari nama-nama yang ada di bulan Desember. Sini kita copy paste aja. PPH setahunnya di sini kita VLOOKUP. Dari nama sampai jumlah 20. Kita drag, kita pilih. Itu kan ada di 20, jadi ini ada di 29 kolomnya. Terus kita coba ini NA, kita coba samain aja ya, manual. Kita lihat dari namanya, terus kita lihat di jumlah 20-nya, seterusnya sampai NA-NA-nya semuanya ke isi dengan benar sesuai dengan angka-angkanya. Lanjut ke PPH Januari November. Di sini juga kita VLOOKUP aja.
sebelumnya tadi kita udah pindahin dulu nih ini tadi dari pivot gaji kalau nggak salah. Ini di 12 ya, kalau 15 dari kita kalau 15 terus jangan lupa untuk dikunci. Udah tinggal diklik 2 kali. PPH Jan November. Kayaknya lebih bayar semua ya. Namanya kita copy, kita pindahin ke 1721 1 bulanan, masa pajak 13, tahun pajaknya 2016, pembetulannya 0, NPWP nya kita sesuaikan, kita pilih namanya dulu, kita salin maksudnya, kita copy paste salin namanya. Sekali pajaknya ada 1/100/1. Kita klik 2 kali, jumlah brutonya kita ambil, dan kita bisa VLOOKUP dari sheet dari file lain, kita pindahin dulu yang sheet tadi. Ada sheet baru ya, sheet yang 12. Kita butuh gross income nya, kita coba copy semuanya dari nama. Oke, karena ada di 11 kalau nggak salah, kolom 11. Kita ini dulu, blok ya, ayo di sini di drag depan di dipilah kalau mana yang mau dijadiin, terus jangan lupa dikunci. Udah, ini warnanya NA, jadi kita kayaknya ada salah, kita belum nambahin nama. Nah, kalau udah bisa klik 2 kali, terus ini jumlah PP ya, sini kita
ambil dari sheet 1 di BPA 1 yang per 4 tadi yang udah kita buat. Kita copy value biasa ke VLOOKUP. Terus jangan lupa dikunci. Kita kunci yang E-nya aja. Table array, kita pilih mana kalau memang buat di-detect. Jangan lupa dikunci lagi. Dari 4 udah bisa, terus diklik 2 kali aja. Sepajak juga PWP. Pembetulan juga. Terus tinggal NPWP-nya ini kita copy dulu nih, master data dari kertas kerja PH21 tadi. Kita VLOOKUP. Kita kunci. Kita pilih kalau mana aja. Coba kita kunci lagi. Udah tinggal tarik aja ke bawah. Terus formatnya kita ganti. Dari custom. Sebanyak 15 kali. Oke. Karena ini di VLOOKUP lupa, jadi kita ganti dari sini dulu. Kita replace dulu nih yang di stripnya, kita ganti jadi kosong, titiknya juga kosong. Kalau udah, kita coba ganti format. Di custom lagi. 15. Penting banget ya, karena kalau nggak diganti bakal keubah gitu. Yang main PWP kedua juga kita coba ubah dulu.
biar kalau pasti klik 2 kali tuh bawahnya nggak ikut-ikutan jadi sama. Kita blok udah, nanti kayak di tag sendiri, coba klik. Nah, sudah, kita save. Oke, sini lupa banget, ini kita coba copy dulu ya, copy value, copy paste value. Nah, kalau udah, kita delete sheet yang tadi udah ngebantu kita. Nah, ada kita save lagi, ganti jadi impor 1. Oke, kita coba untuk masukin impor ke CSV. Tapi sebelum itu kita ubah lagi nih bagian NPWP nya, kita custom lagi sampai 15 lagi ya, 00 nya, baru kita bisa impor. Ini simpan lagi, ini simpan berkali-kali ya, takut karena beda-beda gitu, jadi simpan aja. Jadi bulanan impor 2. Oke, udah, terus kita impor di piutang pajak bulanan. Kita pilih yang tadi ya, bulan impor 2 terakhir yang kita edit. Oke, gagal, ada yang gagal. Terus kita buka error lognya, ternyata salahnya kode objek pajak tidak valid. Terus kita buka lagi di 721 bulanan impor 2, kita perbaiki. Oh ya, ternyata di sini salah, harusnya 01 semua. Oke, PWP-nya kita ganti lagi ya, karena takut bermasalah lagi. Kita custom lagi sampai 15. Udah, kita simpan lagi, save as. Oke, jadi impor 3. Udah berkali-kali coba ya, ternyata emang dilambangin di sininya, perbaikinya. Oke, harus hati-hati banget.
lagi. Dan alhamdulillah berhasil. Oke, lanjut, kita mau cetak, kita mau isi SPT. Kita isi dulu. Tadi administrator, terus pilih SPT. Ini kita buka daftar bukti potong di A1. Udah ada. Terus kita ke 171. Ikutin videonya. Kita hitung jumlah pegawai yang tidak mengambil PTKP. Kita lihat dulu. Coba cek. Kita langsung namain aja SPT masa pajak. Formatnya PDF ya. Save. Oke. Terus kita ke SPT induk. Sini tadi Depok ya. Mungkin tanggal kita ganti tanggal 20 1 2017. Kenapa? Karena ini kayak masih bisa di kompensasi gitu. Kan tadi lebih bayar semua. Datanya kita ganti karena tadi tuh nggak valid ya. Kita samain sama yang tadi kita udah ganti di 1721 BP A1 yang di NPWP pemotong ya. Kita coba simpan. B18 belum kita buka di B2 tanggal 2017 tadi saya ganti ya. Sini bisa dikompensasi di bulan 1 Januari. Kalau udah kita bisa simpan lagi, terus kita cetak. Oke. Kita import deh. Kita import, kita print. Sini kita cetak file PDF SPT induk. Lanjut ke 121 yang 1 tahun pajak.
cetak aja. Kita ganti formatnya PDF SPT tahun pajak versi 1721 sama 171, masa pajak sama 1721 tahun pajak. Ini udah semua, terus kita langsung laporan SPT karena dia nggak ada yang kita nggak butuh SSP ya, terus kita langsung aja buat CSV nya. Kita pilih di file mana yang mau kita simpan. Oke, terus kita buat CSV dan kita save. CSV berhasil dibuat. Oke, sudah selesai. Lanjut kita buat bukti potong dari BPA 1 nya. Sini cuma ada BPA 1 ya tadi kita. Sini saya mau coba cetak langsung, juga boleh pilih cetak satu-satu. Tapi saya coba dulu cetak langsung. Di sini sudah ada Adi Pramana, Agung Budiono, Ariana Dwi Lahirani, Arifin, Dendi Ismet Subakti, Dian Apriliani, Dian Wahyuni, Dita Sulianti, dan sebagainya. Ini juga direktur. Kita coba ini lagi proses ya semuanya. Ternyata nggak bisa semua, jadi ada yang pilot gitu, ada yang gagal. Jadi kita coba kembali. Terus kita pilih yang si sini tadi udah salah nih. Ada yang error gitu. Terus kita coba cetak satu orang, itu si Dorce. Sebenarnya kita kelas-kelasin dulu nih. Nah ini siapa tahu ini memperhambat. Kita coba Adi. Wah di sini. Wah jadi semua ya. Oke, karena saya klik semua tadi ya. Oke, lanjut. Kita ada yang malah jadi putih gitu, nggak ada garis-garisnya. Coba dulu. Terus yang Dorce ini kita coba untuk dicetak. Kita namain BP bukti potong si direktur. Oke, ekspor komplit.
asin. Oke nih, udah selesai semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.